saya atas nama Yunita Sumiarti Kecin Putri, kelas 2017F. Sekarang saya mau presentasi video simulasi matematika tentang bangun ruang bola dan trigonometri. Anak, Pagi, Bu. apa kabar? Baik, Bu. Sudah berdoa tadi? Sudah, Bu. Hadir semua toh? Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kita akan belajar tentang bola dan trigonometri. Tapi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bola. Susunan materinya, yang pertama dari pengertian, terus sifat-sifat, luas, baru yang terakhir contoh soal. Kita lihat bersama pengertian bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak terhingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Di sini sebenarnya anak-anak di sini ada titiknya, tapi karena ibu gambarnya tidak rapi sehingga titiknya tidak terlalu jelas. Yang kedua, sifat-sifat bola. Yang pertama, mempunyai satu sisi. Jadi bola ini anak-anak hanya mempunyai satu sisi. Yang kedua, tidak mempunyai titik sudut. Seperti yang anak-anak lihat di sini, dalam bola ini tidak adanya titik sudut. Yang ketiga, tidak mempunyai bidang datar. Yang keempat, hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup. Ini adalah sisi lengkung tertutup. Yang berikut, kita masuk ke rumus. Yang pertama, rumus luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola merupakan turunan dari rumus luas lingkaran. Rumus luas permukaan bola yaitu 4 kali luas lingkaran. Jadi, luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Jadi, rumus luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi r kuadrat. Kita masuk ke contoh soal untuk mencari luas permukaan bola. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah bola dipompa hingga diameter luarnya 28 cm. Itulah luas permukaan bola karet tersebut. Cara penyelesaiannya. Yang pertama diketahui diameter bola ini yaitu 28 cm. R atau jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Ditanya luas permukaan. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi r kuadrat. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali 22 per 7 kali 196. 196 ini anak-anak dari 14 dikali 14. Jadi hasilnya luas permukaan sama dengan 2464 cm². Yang berikut volume bola. Volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Volume kerucut yaitu 1/3 kali pi r kuadrat kali t. Dalam bola, P ini sama dengan R. Jadi, volume bola yaitu 4/3 kali R kali pi R pangkat 3. Kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui, jari-jari sebuah bola sepak yaitu 7 cm. Jika pi sama dengan 22/7, maka berapa volume bola tersebut? Cara penyelesaiannya, diketahui R sama dengan 7 cm, sedangkan pi-nya sama dengan 22/7. Yang ditanya adalah volume. Sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Jadi 4/3 kali 22/7 kali 343 sama dengan 1437,3 cm3. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang bola. Sebentar Ibu akan berikan contoh soal. Karena tadi kita sudah belajar tentang bola, sekarang kita belajar tentang trigonometri. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga.
Untuk lebih singkat, agar adik-adik mudah memahaminya, trigonometri yaitu pembelajaran membandingkan sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang berikutnya kita masuk ke rumus trigonometri. Yang pertama, untuk mencari sinus, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sedangkan untuk mencari kosinus, sisi samping dibagi sisi miring. Dan untuk mencari tangen, yaitu sisi depan per sisi samping. Untuk lebih mudah menghafal rumus-rumus ini, kita lihat di sini ada tulis sin demi, kosami, dan tan desa. Sin demi ini adalah singkatan dari sinus sama dengan sisi depan per sisi miring. Begitupun kosami dan tan desa. Sekarang kita masuk ke sudut istimewa. Pada bagian ini kita bisa menggunakan kelima jari tangan kita. Ini adalah sudut 0, ini adalah sudut 30, ini 45, ini 60, dan ini 90. Yang pertama kita cari dari sin. Sin 0 yaitu 0, sedangkan sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, dan sin 90 derajat yaitu setengah akar 4 atau sama dengan 1. Sedangkan kalau cos, kita tinggal balik. Yang pertama, cos 0 yaitu 1, sedangkan cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan cos 60 derajat yaitu setengah, dan cos 90 derajat yaitu 0. Sedangkan untuk tangen, yaitu tangen 0 sama dengan 0, tangen 30 derajat sama dengan setengah akar 3, tangen 45 derajat sama dengan 1, tangen 60 derajat sama dengan akar 3, dan tangen 90 yaitu tak terhingga. Setelah sudut istimewa, kita akan belajar tentang kuadran. Yang pertama kita gambar sebuah lingkaran. Dalam sebuah lingkaran ini kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Pada kuadran 1, nilai sinus, kosinus, dan tangen semuanya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai sinus bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangen itu bernilai negatif. Pada kuadran yang ketiga, sinus dan kosinus bernilai negatif, sedangkan tangen bernilai positif. Sedangkan pada kuadran yang keempat, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Sekarang kita masuk contoh soal. Ini adalah gambar sebuah segitiga. Pada segitiga ini, sisi miringnya, panjangnya yaitu 5 cm, sedangkan sisi depannya yaitu 3 cm, dan sisi sampingnya yaitu 4 cm. Sekarang pertanyaannya, sin 53. Di sini kita harus mencari sin dari 53. Sin dari 53 ini, untuk mencari sin 53, kita kembali lagi ke rumus. Lihat di sini, untuk mencari sin yaitu sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari segitiga ini adalah 4, dan sisi miringnya yaitu 5. Maka sin 53 sama dengan 4/5 yaitu 0,8. Setelah kita dapat sin dari 53, sekarang kita cari cos 53. Kembali lagi ke sini, rumus dari kosinus yaitu sisi samping per sisi miring. Di sini, pada segitiga ini, sisi sampingnya yaitu 3 dan sisi miringnya yaitu 5. Maka cos 53 sama dengan 3/5 yaitu 0,6. Yang berikutnya, kita cari tangen dari 53. Kembali lagi ke rumus. Rumus untuk mencari tan yaitu sisi depan per sisi samping. Jadi di sini tan 53 yaitu 4/3 sama dengan 1/3. Begitupun jika kita disuruh untuk mencari sin, cos, tan dari 37. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Di sini ada gambar sebuah segitiga. Sisi miringnya, panjangnya 25 cm, dan sisi sampingnya 24 cm, sisi depannya yaitu 7 cm. Di sini ditanyakan sin alfa. Untuk mencari sin alfa, yaitu kita lihat kembali ke rumus. Sinus yaitu sisi depan per sisi miring. Jadi di sini sisi depannya yaitu 7.
sisi depannya yaitu 7 per sisi miringnya yaitu 25. 7 per 25 sama dengan 0,28. Berikutnya kita cari cos alfa. Kita kembali lagi ke rumus. Kosinus yaitu sisi samping per sisi miring. Di sini sisi sampingnya yaitu 24. 24 per sisi miringnya yaitu 25. 24 per 25 yaitu 0,96. Baik anak-anak, itu saja yang dijelaskan tentang trigonometri dan juga kita sudah sama-sama mengerjakan soal latihan. Sedangkan soal-soal yang lain ini dijadikan PR dan dikerjakan di rumah. Minggu depan Ibu periksa.